apa kabar? Luar biasa pastinya Kak. Nih Iya, Kak. sama dong Bang. Gimana nih kabarnya Kakak? Baik-baik aja, Sehat Kak? Bang. Wow. Adik-adik di rumah juga pasti kan? Amin. Kita udah memasuki Advent pertama loh Bang. Oh, iya Kak. Iya, berarti sebentar lagi Natal nih Bang. Benar. Ih, hari yang ditunggu-tunggu nih Natal. Iya, kita harus mengadakan Natal juga ya adik-adik ya. Walaupun secara online Bang. Tapi nggak apa-apa Kak. Tetap aja nih kita harus bersuka cita. Oke deh, nah untuk itu kita boleh bernyanyi dong satu. Iya nih. Sebelumnya kita berdoa Kita dulu berdoa Kak. dulu ya. Iya Yang deh. dipimpin oleh Bang Peter. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga ya Tuhan, puji syukur ya Bapak atas berkat dan pengasihan-Mu ya Bapak. Sekiranya kami ingin memulai ibadah online kami ya Bapak, semoga bisa berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun ya Bapak dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk perdana kita dalam rangka memasuki Advent pertama ini Bang, kita kayaknya lagu yang gembira Bang. Benar Kak. Apa tuh kalau lagunya Kak? Hai siarkan di gunung. Oke, musik. Adik-adik ikut nyanyi ya. Waduh Kak, gimana Kak tadi Kak? Ya udah semangat lah Bang. Tapi kayaknya kita harus nyanyi satu lagu lagi deh Kak, biar makin semangat. Tapi gimana kalau kita dengarkan adik kita dulu yang Oh nyanyi? iya benar Kak, ada yang mau persembahan pujian nih adik kita. Ya. Dari Jocelyn sama dengan Sarah. Sarah. Mari kita saksikan. Wah, bagus banget tuh tadi persembahan lagunya Kak. Iya, itu lagu dari tugas minggu-minggu yang lalu Iya. Bang. Terima kasih ya buat adik-adik. Iya, Terima kasih buat mantap Sarah itu. sama Jocelyn yang Sarah sudah dan Jocelyn kasih pintar. persembahan lagunya. Nah, untuk selanjutnya kita nyanyi ya Bang ya. Oke Kak, nih ada Apa lagunya lagunya? apa nih Kak? Aku anak raja. Tuh. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua
semangat lagunya. Masa memuji Tuhan nggak boleh capek loh Tetap bang. semangat ya kak. Harus tetap semangat karena kita anak raja. Bener kak. Oke. Sebelumnya nih kak, ada juga loh adik-adik yang udah ngerjain tugas loh kak minggu Oh kemarin. iya, siapa aja tuh bang? Nih, dari Horong 1 ya kak, abang bacain. Horong 1 ada Tiara Boru Panjaitan, yang kedua ada Jocelyn Boru Tampu Bolon, yang ketiga ada Johannes Sihaloho, keempat ada Abed Turba, dan kelima ada Noela Boru Sitanggam. Nih yang keenam juga ada Fasya Sitanggang kak. Nih. Abed, Abed, Pudan, Udan, Purba. Kuba, Tempat, 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 tanggal, tanggal, lahir, lahir, Depok, Depok, 29 29 Januari Januari 2016. 2016. Alamat rumah, Alamat rumah, Jalan Jalan Limo, Limo, Raya, Raya, nomor nomor 14. Nama aku Noela Permata Evangeline Baru Sitanggang. Harang 1, aku TKB. Umur 6 tahun. Dadah, Umah. Aku, Nama aku Hosea Julino Sitanggang Gusar. Hasea Jalina Sitanggang Gusar. Aku umur, Aku umurnya 3 tahun. udah sekolah belum? Belum. Orang berapa? Harang 1. Dadah. Dadah, Umah. Aku Ciara. Harang 1. Namanya siapa? Nah, aku Ciara. Boru, Panjaitan. udah sekolah belum? Belum. Umurnya berapa? 3 tahun. Terima kasih. Namaku Jo Shelly. Tampu Bolon. Umurku Umurku 3 tahun 3 tahun 8 8 bulan. bulan. Aku Aku belum sekolah. sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Nama saya Johannes. Saya Bang 1. Umur saya 3 tahun. Bye. Untuk orang tuanya kak, Oh, orang tuanya ada juga ya bang. Orang tuanya ada Sarah Tampu Bolon, ada Mika Boru Sialoho, dan ada Ivon Boru Sinaga. Namaku Sarah Tampu Bolon, umurku 7 tahun. Aku kelas 2 SD. Nama papa Pendeta Joshua Tampu Bolon. Nama mama Weni Helena Simamora. Nama Ari Jocelyn. Thank you. Bye-bye. Saya Mika Syaloho, umur 7 tahun, orang 2. Saya sekolah di SD AFO kelas 2. Saya tinggal di Sawangan Permai. Terima kasih Kak, bye-bye. Nama saya Imelda Ivon Sinaga dan panggilnya Ivon. Dan di alamat rumah saya Grogol Depok. Sekolah saya SDN Grogol 2B. Umur saya 8 tahun. Ada kakak-kakak di sekolah minggu. Sedangkan orang tiganya ada Alvaro Purba dan Stephen Utahayan bang. Nama Alvaro Samuel Perngingotan Purba. Yang kedua, umur 10. Yang ketiga, tempat lahir di Jakarta. Yang keempat, tanggal lahir 10 November 2010. Yang kelima, kelas 4. Yang keenam, sekolah di SDN 51. Terima kasih. Saya Stephen Marga Hutahayan, kelas 3 SD, sekolah SDN 502.
Coba Bang Horong 4 dan Orang 4 ya remajanya. Kak. Orang 4 tuh ada Aprilia, Borusi Halo, yang kedua ada Evanti, Borusi Situmorang. Pesan yang saya dapatkan dari beribadah online di rumah yang pertama yaitu saya senang karena masih bisa melihat kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman segereja walaupun harus lewat online. Saya juga masih bisa beribadah dengan baik di rumah. Yang kedua, saya berharap corona cepat berakhir dan semoga bisa beribadah di gereja kembali. Yang ketiga, saya tetap Kesan dari saya adalah yang pertama, saya merasa senang sekolah minggu online walaupun harus di rumah. Yang kedua, saya merasa sedih karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman sekolah minggu. Itu saja kesan-kesan dari saya. Terima kasih. Dan yang untuk orang pra-remajanya nih Kak, ada Desi Purba. Kesan yang saya dapatkan dari awal ibadah hingga selesai ibadah ialah bahwa guru-guru sekolah minggu selalu mengajarkan anak-anak sekolah minggu dengan baik, dan saya di situ juga melihat guru-guru sekolah minggu memberikan tugas kepada anak sekolah minggu dengan baik. Dan saya juga mendengar semua dari khotbahnya Amang Pendeta yang diambil dari kitab Yohanes 11 ayat. Kesan yang saya dapatkan dari awal ibadah hingga selesai ialah bahwa guru-guru sekolah minggu selalu mengajarkan anak-anak sekolah minggu dengan baik, dan saya di situ juga melihat guru-guru sekolah minggu memberikan tugas kepada anak sekolah minggu dengan baik, dan saya juga mendengar semua dari khotbahnya Amang Pendeta yang diambil dari kitab Injil Yohanes 11 ayat 2. Iya, kakak dan abang seneng loh kalian masih mau merespon dan mengerjakan tugas yang kami berikan. Kalau untuk minggu ini nih, buat minggu depan nih Kak, tugasnya ada apa tuh Kak? Kita mau sebutin nggak nih Kak tugas-tugasnya? Apa nanti aja? Nanti aja lah bang, habis khotbah aja, Bener. biar agak penasaran adik-adik kita. Iya, pasti ada tugas-tugas yang luar biasa menarik. Nah, sekarang kita menyambut firman dulu dong bang. Bener, Kak. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi satu buah lagu. Lagunya apa bang? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik, di pagi hari yang indah ini, Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesehatan, terlebih napas kehidupan, sehingga kami anak-anak-Mu, anak sekolah minggu HKBP Limo, yang memberikan waktu dan hati kami, di pagi hari ini, di hari yang Tuhan kuduskan, kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan,
melalui ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Limo yang berkumpul di rumah kami masing-masing. Di masa pandemi ini ya Tuhan, walau kami tidak dapat berkumpul di gereja, di bait-Mu yang suci memuji dan memuliakan nama-Mu, tapi tidak akan mengurangi sembah pujian kami kepadamu Bapa. Di mana kami berkumpul di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi kami akan bersekutu dengan-Mu melalui firman yang akan sampai ke tengah kami masing-masing. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dan memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP Limo dimanapun berada saat ini yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kepadamu kami serahkan hidup kami dan ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pagi di hari yang indah ini. Amang di sini menyampaikan terima kasih kepada adik-adik kami, anak-anak kami sekolah minggu HKBP Limo yang selalu setia beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun di masa pandemi ini kita belum bisa beribadah di gereja, di sekolah minggu, tapi Amang yakin, Amang percaya semangat kita memuji memuliakan Tuhan tidak akan pernah pudar, karena Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi hari ini, di minggu pagi ini, pada minggu tanggal 29 November 2020, sesuai dengan Almanak HKBP diambil dari Nats Yesaya 11 ayat 1 sampai ayat 3. Amang akan bacakan untuk kita, adik-adik juga bisa membuka Alkitab di rumah masing-masing ya. Ambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu HKBP Limo pada khususnya, begitu juga adik-adik sekolah minggu HKBP dimanapun saat ini berada. Pada minggu hari ini kita telah HKBP secara keseluruhan telah memasuki minggu pertama perayaan Advent. Ya, Advent itu diartikan sebagai kedatangan. Kenapa dibilang kedatangan? Karena pada masa Advent ini kita akan merayakan kedatangan Mesias, Tuhan Yesus Juru Selamat kita untuk yang kedua kalinya di dunia ini. Melalui khotbah ini kita diajak untuk selalu mempersiapkan diri. Ya Dedek ya, artinya mempersiapkan diri namanya menunggu kedatangan ya. Kita diminta agar selalu bersedia, bersiap. Karena apa? Karena sebentar lagi atau kapanpun tiba saatnya Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup maupun yang mati. Ya deh ya. Nah, Advent ini selalu dirayakan di seluruh gereja HKBP maupun di seluruh gereja di dunia ini. Terlebih khususnya kita HKBP, kita akan melihat akan ada lilin dinyalakan di altar gereja kita ya. Akan ada pada minggu Advent pertama akan dinyalakan lilin satu di altar gereja kita. Itu menandakan bahwa kita telah memasuki Advent yang pertama atau minggu yang pertama. Itu juga ada artinya Dedek. Bukan berarti lilin itu ditaruh satu pasti ada maknanya ya. Kenapa harus satu bukan banyak? Nah, kenapa harus satu dulu ditaruh? Karena kita memasuki pada lilin Advent yang pertama ini, bahwa lilin itu akan kita disimbolkan sebagai harapan, sebagai sumber harapan kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagai sumber penerangan. Kita pasti yakin kan pada saat lilin dinyalakan akan terlihat ada terang. Begitu juga Yesus datang kepada dunia ini, kepada kita, terlebih kepada hati kita, bahwa Yesus itu sebagai sumber penerang buat kita semua ya. Itu yang harus kita jadikan.
bahwa Tuhan Yesus itu datang kepada kita, kepada dunia ini untuk menyelamatkan kita sebagai pengharapan kita, karena kita akan ditebus dari dosa-dosa kita. Di Advent juga akan kita lihat ada pohon Natal di altar gereja kita. Kenapa ada pohon Natal? Dan pohon Natal itu warna daunnya hijau. Karena apa? Karena warna hijau itu dan pohon Natal itu akan kita jadikan sebagai kehidupan. Bahwa pohon Natal itu adalah lambang kehidupan juga buat kita. Nah, itu yang kita rayakan di masa-masa minggu-minggu akan datang ini adik-adik. Di minggu hari ini akan kita rayakan pada Advent pertama. Kita yakin dan percaya kedatangan Yesus ke dunia ini kepada kita semua, yang terutama kita yang lagi beribadah saat ini, kita punya keyakinan bahwa nantinya Yesus akan datang menyelamatkan kita, membawa kabar sukacita. Nah, apa yang kita harapkan dari minggu Advent ini? Kita diminta untuk tidak boleh lagi bermalas-malasan, nggak boleh lagi berbuat yang tidak baik. Nah, karena apa tadi? Advent itu kan membuat pembaharuan. Advent itu datang kepada kita sebagai kedatangan, menunggu kedatangan Mesias yang akan memperbarui hidup kita. Dan itu yang kita harapkan buat kita semua, bahwa kedatangan Mesias kepada dunia ini, kepada kita semua, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, terlebih di dalam hati kita masing-masing, agar kita semakin ada pembaharuan. Contohnya tadi Amang bilang, kalau selama ini misalnya kita malas-malasan, sekolah minggu kita susah dibangunin untuk beribadah oleh bapak mama di rumah, kalau disuruh bapak mama suka tidak mau. Nah, melalui ibadah kita hari ini, melalui khotbah kita hari ini, Advent yang telah hadir di tengah-tengah kita, mengajak kita, membuat kita semakin baru, semakin berbuat lagi lebih baik lagi ke depannya. Jadi tidak boleh lagi bermalas-malasan atau enggak mau disuruh abang, kakak di rumah atau orang tua kita, akan tetapi kita akan semakin baik. Ada pembaharuan dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Jadi itu yang diharapkan Advent ini, agar kita semakin baik. Yang tadinya kita malas berdoa, enggak atau susah diajak beribadah, tapi Amang yakin dan percaya melalui ibadah Advent ini ke depan akan kita menyongsong kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan semakin baik lagi. Karena kita yakin dan percaya bahwa kita telah diselamatkan. Tuhan Yesus datang kepada dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari segala kekurangan kelemahan kita. Itulah maknanya Advent untuk kita adik-adik ya. Nah, melalui khotbah ini Amang mengajak kita semua, Amang menghimbau kita, juga Amang juga akan berjanji, kita akan semua berjanji, punya komitmen ya, punya janji melalui perayaan Advent mulai hari ini sampai menyongsong hari peringatan pada tanggal 25 Desember nanti. Kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat yang datang ke dunia. Kita berjanji bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, sehingga kita memperoleh kehidupan yang baru, pengharapan yang baru, yang segala yang kurang baik yang pernah terjadi, yang pernah kita lalui selama ini dapat kita lupakan, tidak akan kita ulangi lagi, dan kita punya janji akan semakin baik lagi, semakin sayang kepada orang tua, kepada abang kakak kita di rumah, kepada adik, terlebih sayang kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah makna Advent buat kita adik-adik. Amang mengajak kita agar kita selalu menjaga kesehatan kita, agar kita selalu mengikuti arahan anjuran dari orang tua kita, agar dalam menyongsong kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, terlebih di tengah-tengah keluarga dan hati kita, kita beradvent, kita memuji dan memuliakan Tuhan, agar Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita, karena kita yakin bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita, telah menghapus dosa-dosa kita, dan memberikan kita kehidupan yang baru melalui perayaan Advent dan menyongsong kelahirannya. Firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat untuk kita semua, untuk adik-adik kami yang saat ini beribadah dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik,
Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam putramu Yesus Kristus. Firman-Mu yang telah sampai di tengah-tengah kami di pagi hari yang indah ini Tuhan. Di hari yang Tuhan kuduskan. Di hari Advent pertama di gereja kami di HKBP. Kami memperingati Advent ini karena kami menyongsong kedatangan Mesias Tuhan Yesus Kristus yang datang kedua kali di tengah-tengah dunia ini, di mana kami menyongsong kedatangan Yesus terlebih di dalam hati kami. Semakin kami diperbaharui, kami semakin baik lagi ke depannya. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, menyelamatkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terlebih memberikan kami suatu sukacita dan pengharapan yang baru, agar ke depannya kami semakin baik lagi. Terima kasih Bapa, berikan kami kesehatan dalam menjalani hari-hari kami di masa pandemi ini. Kami yakin dan percaya bersama Tuhan Yesus, masa-masa sulit ini akan dapat kami lalui. Terlebih kami menyongsong memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, terlebih kelahirannya di tengah-tengah hati dan keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati juga seluruh pelayanan kami di gereja-Mu. Tuhan memberkati kakak dan abang guru-guru sekolah minggu, memberkati amang pendeta dan seluruh para halado dan seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Karena Tuhan memberikan kami kesehatan agar kami semua jemaat-Mu dapat menjalani hari-hari kami di masa pandemi ini bersukacita, sehingga tiba pada saat yang indah ya Tuhan, kami semua bersukacita menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kepadamu kami serahkan hidup kami memohon pengampunan dosa hanya daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, amin. Nah Kak, ada tugas loh Kak untuk anak-anak sekolah minggu. Iya, temanya tentang apa ini Bang? Tentang Hari Guru. Nah, Abang mau baca ini. Coba Pak, horong berapa aja Bang? Untuk horong 1 sampai dengan horong 2, tugasnya menggambar dan mewarnai tentang Hari Guru Kak. Bisa tentang guru sekolah, bisa juga tentang guru sekolah minggu. Nah, untuk horong 3 sampai dengan pra remaja, itu tugasnya membuat video mengenai Hari Guru. Juga. Oh iya, boleh tentang gurunya di sekolah atau guru sekolah minggu. Jangan dulu Pak kerjain ya Dek, terus dikirim videonya dan juga tugas-tugasnya ke kakak-kakak sekolah minggu. Kita tunggu ya Bang. Oke Kak. Nah, Oke. sebelum kita jangan lupa persembahan dulu nih Kak. Lagunya kita bawain Kecaplah dan Lihatlah. Oh iya, disiapkan persembahannya ya. Nanti disampaikan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami mempergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu